Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya nak berbagi dengan teman-teman semua tentang loss aversion dan kaitannya dengan psikologi di trading saham. Teori ini, loss aversion ini dikenalkan oleh Daniel Kahneman melalui yang dia sebut sebagai prospek teori atau teori prospek ya. Dia lakukan penelitian ini dengan Amos Tversky. Jadi bagaimana ya? Atau apa yang dimaksud dengan loss aversion sebetulnya ya? Jadi begini, kalau misalkan Anda ditanya, misalkan ada potensi kerugian 1 juta, bukan potensi, Anda rugi 1 juta, rasa sakitnya seperti apa? Atau 1 miliar misalkan, kalau 1 juta mungkin kecil buat sebagian besar dari kita gitu ya, mungkin ya. Tapi bagaimana misalkan 1 miliar hilang, sakit banget kan ya. Nah sekarang dibalik, kalau misalkan untung 1 miliar, senangnya sama besarkah dengan rasa sakitnya? Nah menurut si Daniel Kahneman dan juga Amos ya, rasa sakit yang dialami oleh seseorang karena kehilangan sesuatu, dalam ini misalkan kehilangan uang 1 juta, itu 2 sampai dengan 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan rasa senang yang dirasakan oleh seseorang ketika dia memperoleh uang yang sama. Jadi apa sebetulnya loss aversion itu? Jadi intinya manusia itu lebih takut rugi daripada mengejar untung. Kerugian itu dirasakan 2 sampai dengan 2,5 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan keuntungan. Nah, prospek teori itu kalau digambarkan, sebetulnya ini teori yang sederhana ya, tapi ternyata memang demikian adanya atau benar sekali bahwa ketika orang mengalami kerugian, rasa sakitnya ini seperti ini ya, di kerugian, di outcome itu hasil ya, ke kiri kerugian, ke kanan keuntungan. Ketika bukan kerita, ketika nilainya itu sama gitu ya, rasa sakit yang dialami itu lebih lebih steep ya, lebih dalam dibanding dengan ketika mendapatkan nilai yang sama, rasa senangnya tidak seberapa. Itu yang dimaksud dengan prospek teori. Ini contohnya ya, eksperimen 1 tentang keuntungan. Pilihan A, Anda bisa dipastikan dapat 500.000. Kemudian pilihan B, 50%. Anda ada kemungkinan ya, secara probabilitas 50% kemungkinan Anda mendapatkan 1 juta, tapi 50% kemungkinan yang lainnya Anda tidak dapat apa-apa. Nah ternyata mayoritas orang itu akan pilih A, pilih yang pasti-pasti aja. Nah Anda mungkin pernah lihat, bahkan mungkin sering ya, ada kuis-kuis ya di televisi yang membuat beberapa peserta, yang membuat peserta lah ya, untuk memilih. Jadi ketika dia mendapatkan keuntungan, ya mendapatkan, jadi dia milih dan ternyata tebakannya benar. Misalkan di sini ya, contoh di sini 500.000, kemudian dia diminta untuk memilih lagi, melakukan tebakan berikutnya dengan kemungkinan tebakannya itu dia mendapatkan 1 juta, lebih dari yang 500 juta yang sudah dia dapat. Tapi di televisi ini acaranya lebih ekstrim lagi. Kalau dia menang, dia dapatkan lebih banyak, tapi kalau kalah, yang sudah dia dapatkan akan hilang. Mayoritas akan memilih tetap dengan yang sudah didapat, yang pasti-pasti saja. Padahal sebenarnya kemungkinan 50% itu besar ya. Nah, sekarang yang tentang kerugian. Pasti rugi 500.000, atau pilihan B ya, itu tadi pilihan A, pasti rugi 500.000, atau rugi 1 juta sama rugi tidak rugi sama sekali. Orang pasti akan memilih yang mana? Kalau pasti rugi ya rugi ya, ngapain gitu ya. Mending milih jangan sampai, siapa tahu tidak terjadi kerugian. Jadi banyak yang rela berjudi demi hindari rugi. Rugi 500.000 itu pasti. Kalau dia pilih B, bisa saja dia rugi 1 juta, tapi ada kemungkinan ruginya tidak ada sama sekali. Nah ini berbeda atau berbanding terbalik dengan yang tadi, eksperimen yang tentang keuntungan. Tapi intinya sama sebenarnya, karena manusia tidak mau atau takut mengalami kerugian. Nah, apa kaitannya dengan saham? Kaitannya ya, ini banyak sekali terjadi ya, atau dilakukan para peserta, atau ya kita sebut saja pemain saham, para investor ya,
sering kali lebih memilih untuk menahan kerugian, dalam hal ini tidak mau cut loss, karena ketika dia cut, dia exit, maka kerugiannya benar-benar terjadi. Sementara kalau yang namanya loss, dalam hal ini di portofolionya memerah jadi minus ya, itu masih dianggap sebagai floating loss, belum benar-benar loss. Bahkan ada yang istilahnya ngadem-ngademin ya, mensupport, udahlah nggak usah dipikirin, toh itu masih floating loss, nanti juga naik lagi. Nah, orang akan memilih itu dibandingkan untuk segera cut supaya kerugiannya tidak menjadi semakin banyak. Justru ini adalah menariknya dari loss aversion, karena takut rugi, yang terjadi kerugiannya malah menjadi semakin banyak. Yang lain, contoh yang lain, karena takut rugi juga, ketika profit baru 2 atau 3%, dia udah buru-buru jual, daripada istilahnya mengamankan cuan, daripada rugi mending cuan meskipun cuma sedikit. Padahal kalau diikutin bisa jadi si saham ini trending, uptrending. Uptrending artinya dia trendingnya selalu, bukan selalu ya, trendingnya masih menaik, tapi kita sudah buru-buru jual karena takut hilang. Nah, yang paling bahaya ketika orang melakukan overtrading karena sudah terjadi kerugian, dia mengalami kerugian, dia trading berkali-kali supaya kerugiannya bisa kembali. Ini kayak penjudi di tempat judi ya, di kasino, dia kehilangan 1 juta, dia makin terus nambah judinya supaya 1 juta itu kembali, tapi alih-alih kembali dia makin kehilangan lebih banyak. Nah, itu loss aversion. Nah, ini contoh hitung-hitungan loss aversion ya. Kenapa kita harus hati-hati dengan loss aversion ini, karena kerugian 20% untuk kembali lagi ke nilai asalnya, kembali impas ya, kembali impas. Rugi 20% untuk bisa kembali impas itu harus bisa mendapatkan keuntungan 25%. Jadi beli di 1000 ya, buy di 1000, turun ke 800, ruginya adalah 20%. Untuk kembali ke 1000 supaya impas itu butuh naik 25%. Jadi 800 naik 25% baru nilainya akan menjadi 1000. Semakin besar kerugiannya, rugi 50%, itu butuh kenaikan 100%. Jadi semakin besar kerugian, makin sulit recovery-nya. Ini. Jadi kalau kita rugi tadi 20%, ya 20%, ini recovery-nya adalah 25% ya. Rugi 20%, recovery-nya 25%. Nah, drawdown istilahnya ya. Kalau ruginya 50%, itu recovery-nya 100%. Nah, bayangin kalau rugi 70%, itu recovery-nya harus kembali naik sampai dengan 233%. Ini akan sangat muskil, meskipun bisa saja terjadi, ada kemungkinan kembali dan mungkin malah naik, sehingga dari rugi 70% menjadi mungkin untung 70%, tapi itu sangat langka sekali. Nah, sekarang selain loss aversion itu ada yang namanya bias perilaku yang terkait dengan saham ya. Jadi ada yang namanya atau istilahnya endowment effect. Jadi merasa punya saham, karena merasa punya ini milikku, jadi dia susah lepas. Jadi seolah-olah ada yang namanya kayak pacarnya, jadi susah melepas pacar karena masih cinta gitu ya. Kemudian juga ada istilah yang namanya disposition effect, cepat jual yang untung, tahan yang rugi. Jadi ketika untung 2-3%, buru-buru dijual, tapi ketika rugi 2-3%, tidak buru-buru dijual, sehingga ruginya yang tadinya cuma 2-3% atau mungkin 5% bisa menjadi 50% bahkan lebih. Dan yang loss chasing ya, ini sama dengan tadi, itu masuk posisi berlebihan untuk balas dendam. Ketika dia rugi, dia balas membeli lebih banyak atau membeli saham lebih banyak jumlahnya, atau jumlah sahamnya dibeli lebih banyak supaya kerugiannya kembali. Tapi alih-alih kembali malah jadi semakin banyak ruginya. Jadi ini semua kaitannya dengan behavioral science, otak cepat menurut Kahneman. Jadi kalau Anda pernah baca bukunya, ada yang thinking fast, thinking slow. Sebetulnya otak kita tuh ada dua sistem 1 dan sistem 2. Otak cepat yang penuh dengan rasa emosi, buru-buru mengambil keputusan, dan otak lambat. Lambat berpikir, tapi bukan karena lemah otak, tapi lebih karena secara rasional menilai apa
menentukan karena difikirkan dengan matang apa yang menjadi keputusannya, berdasarkan apa. Nah, sayangnya ketika rugi, otak cepat itu lebih menguasai, jadi emosional. Jadi alih-alih menganalisa, menghitung dengan rasional, dilakukan dengan emosional. Itulah mengapa banyak investor nyangkut gara-gara ini. Nah, sekarang strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi loss aversion? Buat trading plan dan stop loss otomatis. Sebelum trading, ditentukan terlebih dahulu mau masuk di harga berapa, kemudian keluar di harga berapa. Kalau minus harus segera keluar otomatis, stop lossnya di harga berapa. Kalau mau take profit di harga berapa. Kemudian risiko transaksi dibatasi 2%. Semua harus dilakukan secara otomatis kalau tidak mau melibatkan emosi sama sekali. Dan kemudian setelahnya juga lakukan yang namanya trading journal. Ringkasan atau catatan atas apa yang sudah dilakukan pada saat trading. Catat termasuk juga emosi yang melibatkan atau emosi yang terlibat di trading kita, termasuk keputusan-keputusannya. Masuk karena apa, keluar karena apa. Dan yang terakhir ya, fokus probabilitas, bukan hanya hasil dari 1-2 trade saja. Maksudnya bagaimana, ada yang namanya probability, ada yang namanya possibility. Possibility itu kayak begini, mudah-mudahan naik, siapa tahu dia akan naik. Nah, itu possibility, memang possible, mungkin saja naik, dan mungkin saja, tentu saja ya, mungkin saja juga turun. Nah, mengandalkan hanya pada possibility, mungkin saja, itu lebih cenderung atau dekat dengan perjudian. Tapi kalau fokus ke probabilitas tadi, probability-nya memang ini akan naik, tapi karena sudah dihitung berdasarkan beberapa indikator yang terbukti, ya memang tidak akan ada yang benar-benar 100% benar ya. Tapi karena itulah maka dibuatkan yang namanya trading plan, kemudian stop loss otomatis, dan juga batasan risiko atau yang orang kenal dengan istilah money management, trade management. Nah, itu semua perlu dilakukan supaya tidak terjadi yang namanya loss aversion. Jadi, kesimpulannya, kerugian terasa lebih berat daripada keuntungan. Yaitu kesimpulan dari studinya Daniel Kahneman dan juga Amos Tversky. Loss aversion itu yang bias. Loss aversion itu salah satu bias yang mempengaruhi para trader. Makanya perlu adanya journal trading, catat emosi dan keputusan yang terlibat di dalam trading kita. Nah, Kahneman itu pernah menuliskan bahwa the pain of losing is about twice as powerful as the pleasure of gaining. Rasa sakit karena kehilangan itu 2 kali lebih kuat daripada rasa senang ketika mendapatkan atau menang. Ya, oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.